يا شفيع خلق الصلاة والسلام. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wa ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binurrah musilatin lil hadratil aliyyah. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim wal ulama, para asatidz, para kiai, para pejabat yang berkenan hadir, yang senantiasa kami muliakan, khususnya kepada Bapak Kabag Kesra sebagai wakil dari Bupati, pengurus penyiar sholawat wahidiyah di berbagai tingkatan, baik yang duduk di majelis tahkim ataupun yang duduk di dewan pimpinan, yang senantiasa kami hormati, khususnya kepada Bapak Kiai Arif beserta Ibu Nyai yang senantiasa kami muliakan. Beliau takmir masjid yang senantiasa kami hormati. Hadirin wal hadirat peserta mujahadah rubu'us sanah yang berbahagia, rahimah wa hadakumullah. Untuk uraian tahmid tasyakkur bi hadratillah, salawat serta salam ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman kepada para awliyaillah wa ahbabillah, khususnya kepada beliau fi hadzal zaman. Kami makmum kepada pembicara terdahulu. Para bapak ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, ada seorang ulama. Ulama ini bernama Asy-Syaikh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Katanya Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ini, qimatu kulli syai'in hiya qimatul hajati ilaihi. Bahwasanya harga setiap sesuatu itu tergantung seberapa kita membutuhkan sesuatu tersebut. Betapa mahalnya sesuatu jika kita semakin membutuhkan sesuatu tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak membutuhkan sesuatu tersebut, maka harganya pun akan semakin murah. Diteruskan oleh Syekh Mustafa Shadiq ini, faturabu shibrin minas sahil huwa fi nadril ghariqi afmanu min kulli dhahabil ardi. Maka bagi orang yang hendak tenggelam, yang di tengah laut kemudian dia
dia diberi dunia dan seisinya yang semuanya berupa emas. Untuk apa dia diberi dunia dan seisinya yang semuanya merupakan emas, tapi setelah itu dia tenggelam meninggal dunia? Maka bagi orang yang hendak tenggelam itu, para bapak ibu, satu jengkal tanah yang bisa digunakan untuk tempat berdiri menyelamatkan nyawanya itu lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Bagi orang yang kehausan di tengah padang pasir, tentunya satu teguk air saja itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya ini. Damel menapa diparingi dunia seisine tapi nek mantun ngoten meninggal dunia. Karena yang paling dibutuhkan adalah satu teguk air, maka yang paling mahal bagi orang ini ya satu teguk air itu. Oleh karena itu, para bapak ibu yang dirahmati Allah, kita harus tahu, kita harus paham apa sesungguhnya perkara yang paling mulia bagi kita, yang paling berharga bagi kita, yang paling mahal nilainya bagi kita, baik untuk kehidupan dunia kita, lebih-lebih kelak ketika kita sudah berada pada yaumul qiyamah, ketika kita berada pada yaumul mahsyar. Maka kita senantiasa diingatkan di dalam Al-Quran niku para bapak ibu, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu, baik anak ataupun istrimu, dari siksa api neraka. Niki artinya para bapak ibu, di antara hal yang sangat penting, sangat mahal bagi kula panjenengan niki, supaya kita kelak pada yaumul qiyamah oleh Allah dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa yang amat pedih kelak pada yaumul akhirah, baik diri kita sendiri ataupun anak, istri, serta seluruh keluarga kita. Sehingga para bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam rangka agar kita, anak kita, istri kita, seluruh keluarga kita ini kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka yang amat pedih. Di antara salah satu sebabnya adalah kita menghadiri majelis mujahadah ru'usana pada malam hari ini. Di dalam majelis ini kita mengadakan zikir bersama. Di dalam majelis ini kita bermunajat bersama, kita membaca sholawat bersama, kita bertolabul ilmi bersama-sama. Sehingga para bapak ibu sudah menjadi kehausan bagi kita. Seharusnya yang berangkat ke sini bukan hanya diri kita, tetapi juga anak-anak kita. Kita ajak untuk mengikuti mujahadah ru'usana, agar kita bisa berzikir bersama, menanamkan ilmu-ilmu, bersolawat bersama, bermunajat bersama. Karena tidak ada peninggalan yang lebih baik yang bisa kita berikan kepada anak kita, cucu kita, istri kita, dibandingkan menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ilmu kesadaran kepada mereka. Sehingga para bapak ibu, saya itu pernah membaca ada kitab namanya Tilkal Ayyam. Ada kitab juga namanya Qisasul Ru'asa wal Muluk wal Umara. Di situ itu diceritakan ada
Dahulu itu ada khalifah yang namanya Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur ini pada hari ketika beliau hendak dibaiat, hendak diangkat menjadi khalifah, memanggil ulama terbesar pada saat itu. Ulama ini bernama Al-Imam Muqatil bin Sulaiman. Maka para bapak ibu, kemudian Khalifah Al-Mansur ini berkata kepada Imam Muqatil, "Inni ya Muqatil, wahai Imam Muqatil, saya meminta nasihat kepada panjenengan. Saya meminta satu peringatan dari panjenengan. Apa yang harus saya siapkan sebagai khalifah ini?" Maka para bapak ibu, akhirnya Imam Muqatil ini menjawab, "A'iduka bima ra'aitu am bima sami'tu." Khalifah Al-Mansur, jenengan ini ingin saya berikan nasihat dengan satu riwayat yang pernah saya dengarkan, atau jenengan ingin saya kasih nasihat dengan perkara yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri? Akhirnya Khalifah Al-Mansur ini menjawab para bapak ibu, "Bal bima ra'aita." Ya, saya ini panjenengan nasihati dengan sesuatu yang panjenengan lihat dengan kepala panjenengan sendiri. Panjenengan lihat langsung dengan mata panjenengan. Sebab itu lebih meyakinkan karena panjenengan melihat sendiri, bukan hanya didengarkan saja. Maka para bapak ibu, Imam Muqatil ini memberikan satu nasihat yang luar biasa kepada Khalifah Al-Mansur. Imam Muqatil ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, inna Umar bin Abdul Aziz anjaba ahada asyara walada wa taraka thamaniyata asyara dinara kufina bi khamsati dananir washturiya lahu qabr bi arba'ati dananir wa wuzzi'al baqi ala abnahi." Para bapak itu katanya Imam Muqatil, "Wahai Khalifah Al-Mansur, saya menyaksikan dahulu ada Khalifah Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ketika meninggal dunia mempunyai anak 11 orang, putra 11 orang. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan itu hanya berjumlah 18 dinar. Satu dinar itu para bapak ibu, kalau dalam kitab-kitab diterangkan kira-kira emas yang beratnya 4,25 gram. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan warisan berupa 18 dinar. Anak yang ditinggalkan 11 orang putra. Dari 18 dinar ini kemudian dibelikan kain kafan untuk mengurus jenazahnya 5 dinar. Dari 18 dinar ini kemudian diambil 4 dinar untuk membeli kubur sebagai tempat menyemayamkan jasadnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya tinggal 9 dinar. 9 dinar ini dibagi untuk anak-anaknya yang berjumlah 11 orang anak. Walhasil satu anak itu tidak sampai bagiannya 1 dinar, karena 9 dinar dibagi 11 orang anak. Katanya Imam Muqatil, "Wa Hisham bin Malik anjaba ahada asyara waladan fakana nasibu kulli wahidin minhum alfa alfi dinar." Khalifah Al-Mansur, dahulu saya juga melihat Amirul Mukminin yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini ketika
dia meninggalkan 11 orang anak. Tetapi bedanya para bapak ibu, kalau Khalifah Hisham bin Abdul Malik ini satu anak mendapatkan bagian warisan 1 juta dinar. 1 juta dinar. Khalifah Umar satu anak tidak sampai 1 dinar. Khalifah Hisham bin Abdul Malik satu anak warisannya 1 juta dinar. Wallahi ya amiral mu'minin, laqad ra'aitu fi yawmin wahidin ahada abnai Umar ibni Abdul Aziz yatasaddaqu bi mi'ati farasin lil jihad fi sabilillah. Wahai Khalifah Al-Mansur, katanya Imam Muqatil memberikan nasihat, demi Allah saya dahulu melihat bahwa salah satu putra dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan sedekah kuda yang berjumlah 100 ekor untuk jihad fi sabilillah. Wa ahadu abnai Hisham yang tasawwaru fil aswaq. Di hari yang sama saya melihat ada salah satu putra dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik sedang meminta-minta mengemis di pasar-pasar. Ini kan sesuatu yang sangat mengherankan para bapak ibu. Padahal dulu anak dari Khalifah Umar itu mendapatkan warisan tidak sampai 1 dinar, tetapi kemudian dia bisa memberikan sedekah 100 ekor kuda untuk digunakan jihad. Padahal dulu putra Khalifah Hisham, ketika Khalifah Hisham meninggal dunia, warisan anaknya 1 itu mendapat bagian 1 dinar. Tapi pada akhirnya dijumpai salah satu putranya sedang mengemis, meminta-minta di pasar-pasar. Maka para bapak ibu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ketika hendak meninggal dunia, ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, ditanya oleh para keluarganya, "Mada tarakta li abnaika ya Umar?" Wahai Umar bin Abdul Aziz, panjenengan sudah mau meninggal dunia, panjenengan sudah sakit parah, sebentar lagi panjenengan berdesetu. Lah panjenengan ini mau memberikan warisan apa untuk anak-anak panjenengan yang jumlahnya 11 itu? Napa badhe panjenengan paringi bondo dinar yang banyak, dirham yang banyak, rumah yang luas, tanah yang luas? Maka para bapak ibu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjawab, taraktu lahum taqwallah. Aku meninggalkan untuk anak-anakku ilmu, untuk dia bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Aku meninggalkan kepada mereka nilai-nilai adab yang baik. Aku meninggalkan untuk mereka ilmu-ilmu kesadaran kepada Allah. Aku meninggalkan kepada mereka warisan yang bukan harta, tetapi warisan ilmu. Fa in kanu sholihin, wallahu yatawallas sholihin. Jika anakku ini memang orang-orang yang sholih, sanjani Khalifah Umar, maka pasti Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, Allah akan menanggung, Allah akan merawat, Allah akan menjamin orang-orang yang sholih, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam istilah wakiliyah, orang-orang yang sadar kepada Allah. Fa'ikalu ghairu dzalik, tapi nek pancen anak-anak kula niki bukan orang-orang yang sholih, bukan orang-orang yang baik, falan atruka lahum ma yu'inuhum ala maksiatillah, maka setidak-tidaknya saya tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk bermaksiat
ilmu, warisan adab, warisan bagaimana agar menjadi orang-orang yang saleh, yang sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti warisan dunia tidak penting. Warisan dunia penting, tetapi ada warisan yang lebih penting, yaitu warisan yang bisa menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Cobi panjenengan para bapak ibu, kalau tahu bagaimana khasiat memiliki anak-anak yang soleh, kalau panjenengan membaca bagaimana hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi, Kitab Zuhdi, niku diceritakan Kanjeng Nabi niku pada masanya dulu hidup ada dua orang bersaudara, adik dan kakak. Yang satu kegemarannya setiap hari mendatangi Kanjeng Nabi, pokoknya moro Kanjeng Nabi litolabil ilmi wal ma'rifah, untuk mengaji, mendengarkan nasihatnya Kanjeng Nabi, mendengarkan hadisnya Kanjeng Nabi, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang satu kakaknya setiap hari bekerja, dados sing masih bagian mados yatra mencari uang. Kalau sudah punya uang, mendapatkan uang, akhirnya digunakan untuk membiayai adiknya. Adiknya ngaji ke Kanjeng Nabi, tapi lama-lama kakaknya ini geremeng, hatinya merasa tidak enak. Kok aku ini kerja terus, saya setiap hari bekerja susah mengeluarkan keringat, tapi kok adik saya enak datang ke Kanjeng Nabi, hanya mendengarkan hadisnya Kanjeng Nabi. Kalau seperti ini kan yang sengsara saya, adik saya enak, gak sengsara. Akhirnya kakaknya ini kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, adik saya ini setiap hari datang kepada panjenengan, mengaji kepada panjenengan, mendengarkan hadis panjenengan. Saya setiap hari mencari nafkah, mengeluarkan keringat, memeras keringat. Adik saya ini nggak mau bekerja. Maka dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Dawuh Kanjeng Nabi, para bapak ibu, wahai sahabat, kamu itu memang sengsara bekerja memeras keringat, tapi kamu perlu paham, mungkin saja Allah menggampangkan rezeki kamu di dalam bekerja sebab saudara kamu yang mengaji kepada saya ini. Mungkin saja rezekimu dilapangkan oleh Allah itu bukan sebab semangatmu bekerja, tetapi karena adikmu yang mau mengaji ini. Maka para bapak ibu, panjenengan yang gak ada putra, panjenengan gak ada cucu, terus panjenengan ajak ngaji, termasuk malam hari ini dalam forum mujahadah kita mengaji, itu bisa dipastikan menjadi sebab Allah memudahkan rezeki kita. Mungkin saja ketika kita mencari rezeki tidak begitu lancar, ada saja masalahnya. Mungkin karena anak kita ini tidak mau mengaji, mungkin saja. Oleh karena itu, kula ngimutaken awak kula nggih, ngimutaken panjenengan sedaya. Kita berkewajiban untuk mengajar anak-anak kita. Anak-anak kita boleh bercita-cita apapun, menjadi dokter baik, menjadi astronot baik, menjadi insinyur baik, tetapi jangan lupa ditanamkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Para bapak ibu yang saya muliakan, saya itu pernah membaca dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan satu ayat, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Sesungguhnya Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa diberikan hikmah oleh Allah, berarti dia telah diberi kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah. Itu di dalam tafsirnya diceritakan ada ulama yang bernama Al-Imam Thabit ibn Ajlan. Imam Thabit ini ketika menafsirkan ayat ini menuturkan satu riwayat. Katanya Imam Thabit ibn Ajlan, innallaha la yuridul adzaba bi ahlil ardi. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan akan menurunkan satu azab kepada penduduk dunia, penduduk satu desa, penduduk satu kabupaten. Tetapi fa idza sami'a ta'limal mu'allim sibyanal hikmata sarafa dzalika anhu. Kalau Allah sudah mendengarkan ada bapak guru, ada bapak ustaz, ada kiai yang kemudian mau mengajar anak-anak kecil, mengajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik, mengajar bagaimana caranya sholat, mengajar bagaimana caranya wudhu, termasuk mengajar bagaimana caranya untuk sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu pula Allah akan memalingkan azab dari orang-orang yang seharusnya sudah disiksa oleh Allah. Kula panjenengan niku dosane kathah. Dosane boten saged diitung. Bendinten dosa. Betapa sering lisan kita menggunjing orang, berkata yang tidak baik terhadap orang. Betapa sering hati kita merasa lebih baik dari orang. Dosa-dosa ini menjadikan sebab Allah akan menurunkan azab. Tapi kalau panjenengan gadah anak-anak masih mau mengaji, meskipun hanya iqra, meskipun hanya bagaimana caranya membaca Fatihah, meskipun mengaji bagaimana caranya sholat, meskipun mengaji seperti dalam mujahadah ruku sana ini, pun niku pasti menjadi sebab keluarga kula panjenengan sedaya dijauhkan oleh Allah dari yang namanya azab siksa musibah. Amin Allahumma. Artinya para bapak ibu, kalau namung ngimutaken kula lan panjenengan sedaya, mari ketika kita bermujahadah jangan hanya membawa nama kita saja, tetapi mari kita bawa anak kita, cucu kita, keluarga kita, termasuk bapak, ibu, kakek, nenek kita yang sudah meninggal. Ini sudah pasti menjadi sebab Allah akan mengangkat bala azab musibah bagi orang-orang yang kita ajak, kita hadiahi mujahadah kita. Amin Allahumma. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kitab itu namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Tafsir Mafatihul Ghaib ini dikarang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar pada abad-abad yang telah berlalu. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ketika menjelaskan surah Fatihah sampai pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, ini
Nabi Isa alaihissalam suatu ketika pernah keluar meninggalkan rumahnya karena ada satu hajat kebutuhan. Di tengah jalan Nabi Isa melihat ada satu makbarah. Karena Nabi Isa adalah seorang nabi, maka Allah memberikan mukjizat. Ditampakkan kepada Nabi Isa bahwa ahli kubur yang dilewati itu di dalam kuburnya sedang disiksa oleh malaikat-malaikat azab. Ahli kubur di dalam kuburnya sedang mendapatkan musibah. Maka Nabi Isa hanya lewat saja. Orang disiksa di dalam kuburnya, oh mungkin ini orang yang memang di dunia banyak melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya Nabi Isa berlalu begitu saja sampai ketika Nabi Isa sudah selesai menunaikan hajatnya, hendak pulang kembali ke rumahnya, melewati makbarah kuburan yang sama. Tetapi saat itu dilihat ahli kubur yang berada di kuburan itu sedang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, dimuliakan oleh malaikat-malaikat nikmat. Maka Nabi Isa yang melewati makbarah itu merasa heran. Saya tadi melewati kuburan ini, ahli kuburnya disiksa oleh para malaikatul azab. Tetapi setelah saya pulang, saya lihat lagi, kok sekarang ahli kuburnya dimuliakan oleh malaikat-malaikat rahmat. Maka saat itu pula Nabi Isa langsung sholat, meminta wahyu kepada Allah agar dijelaskan bagaimana hakikat keadaan ahli kubur yang mengherankan ini. Akhirnya para bapak ibu, Nabi Isa sholat kemudian menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah. Lantas Allah menurunkan satu wahyu melalui malaikatnya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, sesungguhnya ahli kubur yang kamu lihat disiksa oleh para malaikat memang dia semasa hidup di dunia banyak maksiatnya, banyak dosanya, banyak salahnya. Tetapi wahai Nabi Isa, sesungguhnya ahli kubur ini ketika meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri yang mana istrinya ini sedang hamil. Maka ketika istrinya ini hamil kemudian melahirkan anak yang dikandungnya, dibesarkan dengan baik, dididik dengan baik, dirawat dengan baik, sehingga ketika anaknya ini sudah mulai bisa berbicara, dikirimkan anak ini kepada Pak Ustadz di TPQ di pondok pesantren. Akhirnya anak yang baru bisa bicara ini diajarkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ustadznya mencontohkan, nah, ikutilah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti oleh anak itu dengan terbata-bata Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa, istahyaitu min abdi an u'adzibahu binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkurusmi ala wajhil ardi. Nabi Isa, sesungguhnya aku Allah ini malu untuk menyiksa hambaku yang sudah meninggal dan dikubur di dalam makbarahnya, tetapi anaknya, tetapi cucunya yang masih hidup di dunia senantiasa mau menyebut asmaku, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku malu, aku segan untuk menyiksa ayahnya yang sudah berada di dalam kuburnya. Maka para bapak ibu,
Kita sebagai pengamal wahidiyah ini patut berbahagia. Mungkin saja anak kita tidak terlalu semangat untuk bermujahadah karena memang kita kurang membimbingnya. Tetapi kita punya saudara-saudara sesama pengamal sholawat wahidiyah. Bagaimana senangnya kita, bagaimana senangnya ahli kubur kita, bapak ibu kita yang sudah di dalam kuburnya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, apalagi ketika kita bermujahadah bukan hanya Bismillah, komplit surah Fatihah, bukan hanya surah Al-Fatihah, kita membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ahli kubur kita sangat bergembira. Nek panjenengan dados pengamal sholawat wahidiyah, panjenengan gadah niki dulur-dulur sholawat wahidiyah. Nek panjenengan sampun sedo, tetep dihadiahi mujahadah. Maka ini sudah pasti menjadi kabar gembira bagi kita. Maka saya mengingatkan kembali awak kula yang panjenengan sedaya, monggo mari kita istiqomahi untuk mengamalkan sholawat wahidiyah ini. Lebih-lebih kalau kita bisa mengajak anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, agar pada akhirnya kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, hakikatnya beliau muallif sholawat wahidiyah ketika mengarang sholawat wahidiyah dan dibarengi dengan ajaran-ajaran wahidiyah, kalau kita resapi sesungguhnya ajaran-ajaran wahidiyah itu adalah ajaran-ajaran Islam itu sendiri, bukan ajaran baru. Muallif memiliki satu bimbingan ajaran yang namanya lillah. Lillah adalah agar kita setiap melakukan amal, perbuatan apapun, selama tidak melanggar aturan syariat, selama tidak melanggar aturan negara, kita dibimbing untuk niat semata-mata melakukan perintah Allah. Panjenengan mau makan, diajari lillah, saya makan karena Allah. Panjenengan mau minum, panjenengan diajari lillah, saya minum supaya kuat beribadah karena Allah. Panjenengan memakai baju, diniati lillah, saya memakai baju untuk menutup aurat lillah karena Allah. Maka semua amal panjenengan meskipun zahirnya bukan amal ibadah, tapi kalau diniati lillah akan menjadi nilai-nilai ibadah. Termasuk panjenengan kerja bendinten, panjenengan buka toko, panjenengan mengajar anak di sekolah, panjenengan kerja di kantor, panjenengan bertani, apapun pekerjaan kita, kalau diniatkan lillah, melaksanakan perintah Allah, maka akan menjadi nilai pahala. Maka di dalam kitab Syu'abul Iman, kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi, itu dituturkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dawuh kanjeng Nabi, para bapak ibu, man talabad dunya halal isti'fafan 'anil masalah wa sa'yan 'ala ahli wa ta'attufan 'ala jirani laqiyallaha ta'ala yaumal qiyamah wa wajhuhu mithlul qamari lailatal badri. Kalau panjenengan pagi
siang-siang panjenengan berangkat kerja mencari rezeki yang halal, kemudian panjenengan niat di dalam hati, saya niat mencari rezeki agar saya tidak merepotkan orang lain, meminta-minta kepada orang lain, agar saya kalau mendapat rezeki bisa memberikan nafkah untuk anak istri saya, agar saya ketika mendapatkan rezeki bisa berbelas kasih kepada tetangga-tetangga saya, untuk birrul walidain kepada bapak ibu saya. Maka orang yang seperti ini kelak pada yaumul qiyamah akan berjumpa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan wajahnya bersinar seperti bulan saat purna. Tegese panjenengan niku ketinggalan dohire kerja. Tiang kerja niku nggih golek dunya. Mungkin sing ningali boten paham nganggo panjenengan, orang itu betapa cintanya dengan dunia, sehari-hari menyibukkan diri dengan bekerja. Tetapi kalau panjenengan bekerja diniatkan lillah, semata-mata karena Allah, maka kerja panjenengan ini bernilai ibadah. Nah, ini di dalam wahidiyah dinamakan lillah, agar semua aktivitas kita, baik yang mubah, sunnah, wajib, asal tidak haram atau makruh, untuk diniatkan semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para bapak ibu, saya itu ingat ada salah satu makalah yang diucapkan oleh ulama yang bernama Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya yang bernama At-Tawakkul. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini pernah berkata seperti ini, ma ajmala ayyaj'alal fallahu fa'sahu misbahatah. Seorang petani itu bisa dengan cangkulnya dia berangkat ke sawah, ke ladang, kemudian mencangkul tanah, tetapi oleh Allah dia dicatat sedang bertasbih kepada Allah. Artinya dia mencangkul tapi dinilai ibadah kepada Allah jika dia melakukan itu semata-mata karena Allah. Wa yaj'al najjaru min syarahu misbatah. Seorang ahli kayu kelihatannya dia menggergaji kayunya. Kalau gergaji niku gergaji kayu, tetapi sebenarnya dia oleh Allah dicatat sedang bertasbih. Sebab apa? Dia melakukan itu semata-mata karena perintah Allah atau lillah. Wa yaj'alal haddadu miqraqatahu misbahatah. Tukang pandai besi kelihatannya dengan palunya memukul besi, membentuk besi sesuai dengan bentuk yang diinginkan, tetapi oleh Allah dia dicatat sedang bertasbih. Panjenengan ten kantor kerja, panjenengan nopo mawon ibadah kerjane, kalau diniatkan lillah, maka kerja kita itu bernilai seperti tasbih kepada Allah. Dalam artian kerja kita dinilai sebagai amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya lillah para bapak ibu. Biasanya orang bekerja itu ya pasti ada masalah. Orang berjuang seperti panjenengan ini pasti ada masalah. Di dalam pekerjaan menjumpai satu masalah, di dalam perjuangan menjumpai satu masalah. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab namanya Hilyatul Auliya, diceritakan
inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wal siyamu wal hajju wal umrah. Dawuh Kanjeng Nabi, para bapak ibu, ada dosa, ada satu jenis dosa. Dosa ini oleh Allah tidak akan dimaafkan meskipun seseorang itu banyak sholat, meskipun seseorang itu banyak berpuasa, meskipun seseorang itu rajin berangkat ke tanah suci, melakukan haji, melakukan umrah, tetapi ada satu jenis dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita. Maka para bapak ibu, akhirnya para sahabat heran, kok ada dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, bahkan dengan haji atau dengan umrah. Maka para sahabat ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Fama yukaffiruha ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi, kalau begitu dosa itu bisa dihapus dengan apa? Kalau haji saja tidak bisa menjadi sebab dosa ini diampuni, lantas apa yang bisa menjadikan dosa ini diampuni oleh Allah? Para bapak ibu, Kanjeng Nabi dawuh kepada para sahabat, al-humumu fi talabil ma'isyah. Dosa-dosa ini bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sedang bingung, ketika kita sedang prihatin, ketika kita sedang susah untuk memikir mencari rezeki yang halal. Panjenengan kerja misalnya, berdagang, dagangannya tidak laku, panjenengan bingung, ya Allah, saya ini punya istri, punya anak, butuh nafkah saya, tetapi dagangan saya ini kok tidak laku-laku. Panjenengan susah di dalam rangka mencari rezeki yang halal. Ini menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa panjenengan, yang dosa ini tidak bisa dihapus meskipun kita banyak sholat, banyak puasa, banyak haji, banyak umrah. Makanya panjenengan kerja diniati lillah. Selain kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan, dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan gadah pulang ngimungi uang, bilang kok mati-mati mau, susah. Ya Allah, ini kan untuk mensekolahkan anak saya. Panjenengan susah panjenengan di dalam mencari rezeki itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa panjenengan sedaya. Maka ini adalah lillah, menjadikan kerja kita meskipun dohirnya bukan ibadah, tetapi menjadi nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bekerja diniati lillah, mendapatkan rezeki, tampaknya rezekinya itu sedikit, tapi karena kita lillah, kita bekerja diniati karena Allah, maka sedikitnya ini barokah. Kalau sedikit tapi barokah, panjenengan kasihkan kepada anak panjenengan, dibuat makan anak panjenengan, istri panjenengan. Rezeki yang barokah ini dituturkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Katanya Imam Ghazali, inna awwala luqmatin yakuluhal abdu min halalin yughfaru lahu ma salafa min dzunubi. Satu suap saja dari hasil panjenengan kerja, panjenengan niati ibadah lillah, mendapatkan rezeki, satu suap dimakan oleh anak panjenengan,
dimakan oleh istri panjenengan, dimakan oleh bapak ibu panjenengan. Ini menjadi yufar lahu salafa min dunubi, penyebab Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa orang yang memakan satu suap yang halal ini. Jadi kalau panjenengan ingin anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh, anak-anak yang nurut, sebenarnya resepnya gampang. Resepnya panjenengan kasih makanan yang dijamin 100% halal. Bagaimana caranya biar halal? Ya kerjanya harus halal. Bagaimana caranya agar barokah? Ya ketika kita bekerja diniatkan lillah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Nah ini bimbingan beliau mu'allif lillah. Sebenarnya di dalam kitab-kitab ya seperti ini penjelasannya, tapi oleh beliau mu'allif dirangkum, diringkas dengan satu bimbingan yang mudah difaham, mudah dicerna, dan mudah diamalkan, yaitu agar kita senantiasa niat ketika melakukan aktivitas apapun itu. Panjenengan badhe sate mangke pulang dari mujahadah di rumah, panjenengan tidur, ya Allah saya tidur ini karena panjenengan di dalam hati ini supaya saya ini kuat untuk beribadah besok, ya Allah. Tidur panjenengan menjadi ibadah. Panjenengan makan, ya Allah saya makan supaya kuat melakukan ibadah karena panjenengan, ya Allah, menjadi ibadah. Makan menjadi ibadah, minum menjadi ibadah, memakai pakaian menjadi ibadah, tidur menjadi ibadah. Semua kegiatan kita akan bernilai ibadah dengan lillah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, selanjutnya di dalam sholawat wahidiyah ini, wong namanya sholawat yang memang ada amaliyah yang dilazimkan, diistiqomahkan oleh para pengamalnya, yaitu mujahadah. Selain ada ajaran-ajaran billah, lirrasul, birrasul, dan seterusnya, ada amaliyah untuk menunjang agar kita diberikan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang lembut, sehingga mudah untuk berlillah billah. Kita memiliki satu amaliyah, yaitu mujahadah. Mujahadah ini hakikatnya yang membaca sholawat dan berdoa kepada Allah, bukan hanya doa untuk diri pribadi kita, tapi juga doa untuk anak istri kita, leluhur-leluhur kita, bahkan jami'al alamin. Maka sesuai sekali dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, doa bersama untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga para bapak ibu, kita ini kan orang-orang awam, kita bukan orang-orang alim. Maka memang orang awam seperti kita ini paling mudah agar semangat itu ya tahu apa sih fadilahnya membaca sholawat itu, apa sih faidahnya membaca sholawat itu. Para bapak ibu, di dalam kitab itu namanya I'anatul Talibin. Di dalam kitab ini diceritakan ketika membahas masalah nikah, babus tidak atau babus sodat, bab yang menjelaskan mas kawin di dalam pernikahan. Diceritakan dahulu kala para bapak ibu, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan Ibu Hawa. Ibu Hawa ini para bapak ibu mek sanjane para ulama-ulama ayu-ayune wong wadon.
wanita tercantik sepanjang sejarah ya, Ibu Hawa. Maka ketika Nabi Adam itu melihat Ibu Hawa, Nabi Adam ini langsung cinta kepada Ibu Hawa. Maka Nabi Adam ini matur kepada Allah, ya zawijni min Hawa, ya Allah, mbok kula iki panjenengan simahaken, panjenengan nikahaken kelawan Ibu Hawa niki. Nikahkanlah saya dengan Ibu Hawa ini ya Allah. Para bapak ibu, Allah berfirman kepada Nabi Adam, hatta tu'tiyani mahraha. Nabi Adam, kamu boleh menikahi Ibu Hawa, kamu boleh menjadi suami dari Ibu Hawa, tetapi kamu harus membayar dulu mas kawinnya, kamu harus melunasi dulu mas kawinnya. Maka Nabi Adam ini bertanya kepada Allah, ya Allah, lalu apa mas kawinnya sehingga saya bisa menikahi Ibu Hawa ini ya Allah? Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, mahruha an tusalliya ala Muhammadin habibi mi'ata marratin fi nafasi. Nabi Adam, kalau kamu memang ingin menjadi suaminya Ibu Hawa, maharnya kamu harus membaca sholawat 100 kali dalam satu tarikan nafas. Dan terus para bapak ibu, mas kawin Nabi Adam itu bacaan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Adam membaca sholawat harus membaca 100 kali dalam satu tarikan nafas. Nek panjenengan jelas boten kuat. Tapi Nabi Adam ini makhluk zaman siang, gede gagah kuat. Akhirnya Nabi Adam itu membaca sholawat dalam satu tarikan nafas. Nabi Adam membaca sholawat mendapat 70 bacaan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niku mendapatkan 70. Akhirnya kurang 30. Dipun dawuhi kalian Gusti Allah, labas, tidak apa-apa Nabi Adam, sudah 70 ini menjadi mahar yang engkau dahulukan, 30 ini kamu lunasi nanti. Sehingga para bapak ibu, mahar itu boten harus dibayar secara kontan. Orang menikah itu kadang ngeten mahare menyicil, tidak kontan. Karena memang Nabi Adam dahulu itu maharnya sholawat yang harusnya dibaca 100 kali dalam satu tarikan nafas, ternyata hanya mendapatkan 70 kali baca. Artinya para bapak ibu, panjenengan kalau ingin seperti Nabi Adam, Nabi Adam itu dipuji oleh Allah, tetapi ya diberi pertolongan, akhirnya diberi kebaikan-kebaikan, dzurriyyahnya lestari, dzurriyyahnya ada sampai yaumul qiyamah. Panjenengan nek ingin keluarga panjenengan dados tiyang sing sae, anak-anake dados tiyang sing saleh salihah, salah satu caranya panjenengan istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kados Nabi Adam. Di dalam kehidupan cobaan yang mesti wonten, tapi setiap cobaan pasti nanti akan dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang yang ahli membaca sholawat. Yang penting panjenengan mau sholawat itu istiqomah ngoten mawon. Dilanggengkan ngoten mawon. Jangan terburu-buru meminta hasil. Dawuh Kanjeng Nabi, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Panjenengan nek donga, panjenengan mujahadah, panjenengan membaca sholawat mesti diijabahi kalih Gusti Allah. Pokok panjenengan tidak terburu-buru. Bagaimana gambaran terburu-buru itu? Dawuh Kanjeng Nabi, fayaqul qad
lancar-lancar. Aku wis mujahadah bendino, saya setiap hari sudah bermujahadah, tetapi ya dagangan saya tidak laris-laris. Justru ucapan-ucapan seperti ini para bapak ibu yang menjadikan mujahadah kita tidak berfaedah. Sehingga kita harus membaca bagaimana riwayat ulama-ulama dahulu. Panjenengan semerap sing namine Nabi Ibrahim. Kita berada pada bulan Haji Dzulhijjah. Pasti ada kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu para bapak ibu, di dalam Al-Quran diriwayatkan Allah berfirman, Nabi Ibrahim pernah berkata, Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim pernah berkata di dalam Al-Quran itu, Alhamdulillah, dan yang telah memberikan kepadamu anak berupa Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Allah itu memang zat yang maha mendengarkan doa. Itu panjenengan kalau membuka kitab namanya Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Hafidh As-Suyuti dan Al-Hafidh Jalaluddin Al-Mahalli niku ditafsir. Nalikane tafsir lafaz Ismail ada penjelasan ulida walahu tis'un wa tis'una sana. Nabi Ismail itu baru dilahirkan ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 99 tahun. Terus Nabi Ibrahim itu ngenteni anak itu tua, tetapi tidak berputus asa untuk berdoa kepada Allah sehingga umur 99 tahun baru diberi anak sing namine Nabi Ismail. Ketika menafsirkan lafaz Ishak, anak kedua dari Nabi Ibrahim, ditafsiri di dalam Tafsirul Jalalain, wulida walahu mi'atun wa hatta asyrata sanah. Nabi Ishak dilahirkan ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 112 tahun. Padahal Nabi Ibrahim seorang nabi, Abul Anbiya Khalilullah, seorang Rasul ulul azmi, tapi dunga niku nggih boten langsung diijabah kalih Gusti Allah. Tapi sing jelas Allah niku jamin ijabah. Kapan terserah Allah, bagaimana caranya terserah Allah. Kita hanya berkewajiban berdoa. Nabi Ibrahim dulu mentosi 100 tahun Pak Bu, hanya untuk diberikan anak Nabi Ismail. Kalau panjenengan itu kadang 40-an lebih hatam, baru 40 hari pun ngomong, aku sudah 40-an, yo pancet ae gak ada perubahan. Justru ucapan seperti inilah yang menghilangkan faidah mujahadah kita. Allah aku wis mujahadah bendino yo pancet ae wis gak mujahadah. Kita bisa mengambil pelajaran dari nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu. Yang penting kalau panjenengan mujahadah, istiqomah membaca sholawat, istiqomah. Yang terakhir para bapak ibu, kalau panjenengan orang Islam ini tidak tahu bagaimana Allah akan mencabut nyawa kita. Kalau panjenengan ini boten ngertos, benjing sedone husnul khotimah, nopo sedone suul khotimah. Kita tidak tahu. Wong dosa kita ini banyaknya tidak terkira. Kalau melihat dosa kita yang sulit husnul khotimah ini. Tetapi para bapak ibu, di dalam kitab namanya Sa'adatul Darain, dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, menukil dawuh dari Imam Mahmud Al-Qurtubi
niku dipun dawuhaken wattafaqu ala anna kathratas sholati wassalami ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min alamati husnil khotimah. Semua ulama itu sepakat, ulama dahulu, ulama sekarang, ulama besar, ulama kecil, semua ulama sepakat bahwa di antara tanda seorang akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang beruntung adalah ketika orang tersebut semasa hidup orang yang banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan pengamal sholawat wahidiyah, diuruti amalia sing gampang maca sholawat diistiqomahaken. Niki boten berarti kula panjenengan ninggal kewajiban boten. Salat wajib 5 waktu, puasa sing wajib ke Ramadan, zakat sing wajib ke zakat fitri, zakat mal nalikane terpenuhi syaratnya. Tapi amaliyae kula panjenengan pengamal sholawat wahidiyah diparingi bacaan agar diistiqomahkan mujahadah kita yang tidak lain isinya adalah lantunan doa serta sholawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhusnudzon, kita yakin sebagai pengamal sholawat wahidiyah, orang yang banyak membaca sholawat, orang yang memang wiridnya adalah sholawat, orang yang amaliyahnya adalah membaca sholawat, kelak ketika pada waktunya kula panjenengan badhe sowan dumateng Gusti Allah, sedo diparingi sedo ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Monggo para Bapak Ibu, sudah banyak yang saya sampaikan. Kalau ini nanti ajeng panjenengan nggih bingung bagi sanjang kata-kata. Sudah banyak yang saya sampaikan. Mari kita mengadakan mujahadah. Kita sowan kepada Allah, kita sowan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sowan kepada Ghuthi hadzal zaman. Mari dengan adab yang sebaik-baiknya, adab zahir, adab batin. Mari kita hadiahkan mujahadah kita ini, sholawat kita ini untuk ahli kubur kita, bapak ibu kita, kaum kerabat kita, seluruh leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para saudara-saudara kita pengamal sholawat wahidiyah, juga umumnya kepada jami'il mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimah. Semoga yang sudah meninggal dunia diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya, diberikan lapang di dalam kuburnya. Semoga yang masih hidup saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Yaman, yang ada di manapun yang sedang dicoba oleh Allah, benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah, segera diangkat musibah, segera diangkat cobaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan khususnya kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar bisa melanjutkan perjuangan kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, melanjutkan estafet perjuangan sholawat wahidiyah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menggembirakan ketika kita melihatnya, menggembirakan ketika di dunia, lebih-lebih menggembirakan kelak ketika pada yaumul qiyamah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nasallallahu bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'alullah bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika
يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاتيا أنا وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت عبثه ربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاتيا أنا وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت عبثه ربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا أنا وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت عبثه ربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الوقت سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إليه يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الوقت سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إليه يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الوقت سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إليه يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وظلت كلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وظلت كلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وظلت كلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا
وبالمشفع الشفيع الخاتم يا ربنا صل عليه سلم يا ربنا بفضلك يا ربنا شمل بنا خلقك وبالمشفع الشفيع الخاتم يا ربنا صل عليه سلم. استغفار. الفاتحة. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبأهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة عرف هذا الزمان وعوامه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة عرف هذا الزمان وعوامه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة عرف هذا الزمان وعوامه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Bapak Ibu mengatakan ikan sakit kaum aturakan pasti banyak salah dan hilangnya kaum bangun aku berpangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min mauti hadzal zaman an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Makin MPD dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adat dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin mengakhiri acara ini, marilah kita laksanakan nida keempat penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Wa qul jaa
innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Faghfiru ilallah, faghfiru ilallah, faghfiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap di Al-Fatihah. Faghfiru ilallah, faghfiru ilallah, faghfiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke sana. Al-Fatihah. Faghfiru ilallah, faghfiru ilallah, faghfiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke podium. Monggo Bapak Ibu tangan aku rancang. Mari kita dirot Al-Fatihah. Ya
Hadirin hadirat disilahkan duduk kembali. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghausati zaman an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Syafi'